Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Hari ini kita belajar mengenai subtema yang kedua ya, tema 4. Perhatikan baik-baik video ini untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat ya. Masih ingat tidak ya? Globalisasi adalah proses mendunia, di mana semua orang dari berbagai negara saling terhubung seakan tidak ada batas wilayah. Artinya setiap orang di dunia ini, mau negara Indonesia, mau itu dari Amerika, semuanya saling terhubung, saling bisa berkomunikasi, saling bisa mengobrol bersama, ya, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Seakan-akan Indonesia dengan Amerika itu dekat sekali ya, tidak ada batasan wilayahnya. Itulah disebut dengan globalisasi. Ya, pada gambar ini seperti tinggal di Italia judulnya. Mengapa seperti itu? Karena di Indonesia kita dapat menemukan makanan pasta yang berasal dari Italia, seperti spaghetti dan lain sebagainya. Makanan ini hanya ada di Italia, tapi sekarang kita bisa temukan bebas di Indonesia. Kita juga bisa membuat makanan ini sendiri jika kita misalnya pergi ke supermarket terdekat. Berikutnya ada kursi plastik buatan Tiongkok. Negara Tiongkok, atau mungkin yang lebih kita kenal dengan Cina, itu banyak memproduksi atau membuat barang-barang keperluan sehari-hari. Misalnya kursi plastik ada yang didatangkan dari negara Tiongkok. Jangankan kursi, misalnya pulpen dan lain sebagainya, hal-hal yang mainan anak-anak itu banyak didatangkan dari negara Tiongkok ya. Inilah dampak daripada globalisasi. Globalisasi juga ya berdampak di peralatan dapur untuk ibu untuk memasak, misalnya sendok, garpu, spatula dan lain sebagainya, itu bisa kita datangkan dari Jerman. Karena mungkin kalau dari Jerman kualitasnya bagus dan lain sebagainya ya, mungkin di sana alat masaknya itu berbeda, mungkin punya keunggulan masing-masing, sehingga kita bisa memasak dengan mudah, memasak dengan semau kita ya, memudahkan tugas ibu. Nah, tidak hanya dari luar negeri, di Indonesia juga bisa berkarya. Gudeg itu adalah makanan khas dari Yogyakarta ya, dari Jogja. Dari Yogyakarta itu dalam bentuk kaleng. Jadi gudegnya itu sudah disimpan di kaleng sehingga lebih praktis dan juga lebih awet. Nah, tidak sulit menemukan gudeg di luar negeri. Jadi jika kamu misalnya kuliah atau sekolah di Inggris misalnya, kamu datang saja ke swalayan terdekat, nanti kamu kemungkinan besar akan menemukan kaleng yang bersih makanan ini, gudeg ya. Ini adalah berasal dari Yogyakarta. Di luar negeri juga tidak sulit untuk menemukan makanan khas Indonesia. Termasuk para perajin, tukang bisa mengekspor furniture ya, perabotan ke luar negeri. Karena banyak negara yang berminat. Mungkin Indonesia itu kualitas pengrajinnya itu hebat, bisa membuat meja atau meja rias atau ya lemari yang antik terbuat dari kayu. Indonesia kan terkenal ya, kayunya itu sangat berkualitas. Nah, globalisasi adalah zaman dimana kita merasa tinggal di Amerika ketika kita makan burger, padahal kita itu aslinya memang tinggal di Indonesia. Pada gambar ini sudah diterangkan ya, ini gambar, ini bule ya, orang luar negeri yang belanja di Indonesia, tetapi dia menggunakan tasnya itu apa? Tas khas ya,
ibu-ibu jika ingin pergi ke pasar, padahal ini bule. Artinya apa? Bule juga ikut merasakan dampak globalisasi. Kita masuki ke manfaat globalisasi. Apa pentingnya globalisasi? Keuntungan apa yang bisa kita peroleh dari globalisasi? Pertama, memberikan kemudahan dalam pertukaran produk antar negara. Artinya tadi, Italia bisa memberikan makanan pasta kepada Indonesia. Tiongkok bisa memberikan kursi plastiknya untuk Indonesia. Indonesia juga bisa memberikan misalnya tadi furniture ya, perabotan, kursi kayu, meja kayu dan lain sebagainya ya. Indonesia juga bisa memberikan ekspor makanan gudeg kepada negara-negara lain. Jadi ada pertukaran di situ. Kata kuncinya ada di pertukaran produk. Berikutnya, seperti kehadiran pizza, donat, burger di Indonesia dan berbagai perabotan. Manfaat globalisasi selanjutnya itu memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi melalui telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet. Ya, berkomunikasi, kata kuncinya adalah globalisasi bisa memberikan kemudahan untuk berkomunikasi. Komunikasi apa? Terserah, komunikasi antar keluarga, komunikasi bisnis ya. Seperti kita tahu, yang namanya pedagang itu tidak hanya berdagang di dekat rumah. Bisa jadi konsumennya itu misalnya ada di antar pulau atau bahkan konsumennya itu di negara-negara lain. Sangat hebat ya. Kita bisa menggunakan media telepon, handphone ya, kemudian satelit, televisi, dan tentunya jaringan internet yang harus ada jaringan internetnya. Contoh di sini adalah grup ya, video call WhatsApp di sini. Manfaat globalisasi ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk dapat berkomunikasi. Kita cukup membeli pulsa ya, kuota internet, kita bisa berkomunikasi dengan saudara yang jauh ya. Kita juga tidak perlu datang ke negara Jepang jika ingin mencicipi makanan sushi. Jadi di era globalisasi itu sangat mudah untuk pertukaran produk. Manfaat globalisasi selanjutnya ya, itu mengubah masyarakat. Yang tadinya masyarakat itu cuma mengenal Indonesia, masyarakat Malaysia cuma mengenal negaranya sendiri, masyarakat Jepang cuma mengenal negaranya sendiri. Sekarang berkat globalisasi, minat masyarakat menuntut ilmu sangat tinggi. Artinya banyak anak-anak yang sekolah bahkan sampai ke jenjang perkuliahan. Sekarang itu sangat umum ya. Anaknya kuliah di mana ya? S1, S2 atau S3 seperti itu. Kalau zaman dulu itu rata-rata orang tua itu hanya bersekolah sampai tingkat SD saja. Manfaat globalisasi berikutnya adalah adanya kemudahan ekspor. Jadi kita itu berkat mengenal negara Malaysia, berkat mengenal negara Thailand, kita sangat mudah untuk misalnya bisnis ya, menjual barang ke luar negeri itu sangat mudah dibandingkan dengan zaman dulu. Kemudian yang ketiga, berkat globalisasi kita mengenal seni dan budaya asing. Kita jadi tahu bahwa di Jepang itu ada pakaian khas Jepang, kimono ya, untuk perempuan itu ya. Kemudian misalnya di Mesir kita mengenal budaya ya, pakaiannya bagaimana, di Arab pakaiannya bagaimana dan lain sebagainya. Termasuk lagu-lagu K-pop ya, lagu-lagu misalnya barat dan lain sebagainya. Kemudian manfaat globalisasi berikutnya adalah masyarakat berpikir rasional. Apa rasional itu? Rasional itu berpikir secara logika. Contohnya begini, masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit dibandingkan ke dukun. Nah, karena sekarang manfaat globalisasi, masyarakat tahu bahwa pengobatan itu sudah canggih sekarang, pengobatan sudah modern. Tidak perlu ke dukun-dukun segala. Nah, seperti itu. Namun, di balik manfaat yang kita peroleh tadi,
terdapat pengaruh negatif yang kita terima. Jadi kalau ada yang positif, pasti ada yang negatif. Globalisasi memberikan pengaruh negatif terhadap kita semua. Contohnya adalah idola para remaja. Nah, di sini sengaja Bapak sensor ya mukanya. Cara berpakaian mereka belum tentu sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia. Cara berpakaian yang mana? Misal rambutnya berwarna-warni, atau misalnya perempuan memakai rok yang pendek, laki-laki memakai jeans yang lututnya kelihatan ya, sobek-sobek seperti ini. Kemudian memakai baju yang tidak rapi, perempuan itu auratnya kelihatan. Nah, itu mereka memang adatnya mereka seperti itu. Nah, berbeda dengan budaya Indonesia. Dan ini banyak ditiru oleh anak-anak. Sehingga banyak misalnya anak yang usia SD itu memakai rok pendek, bahkan memakai lipstick dan lain sebagainya yang belum sesuai dengan umur mereka. Inilah dampak negatif globalisasi. Nah, berikutnya akibat globalisasi banyak anak muda kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kita itu siapa? Indonesia. Jika kamu merasa kita itu Indonesia, maka bertingkahlah atau berperilakulah sesuai jati diri bangsa Indonesia. Banyak anak-anak yang melihat idola mereka itu seperti ini, keren, gagah ya, keren, gagah sehingga diikuti. Bahkan ada anak laki-laki yang memakai anting. Antingnya tidak hanya di telinga tetapi juga di hidung, di lidah, dan itu sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia yang harusnya jangan seperti itu ya. Bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama juga. Bahkan ada yang ditato dan lain sebagainya. Inilah akibat dampak dari globalisasi. Banyak anak-anak yang suka tiru ya, meniru. Termasuk dampaknya itu, nah ini logonya mungkin kalian kenal ya, ini ya, salah satu aplikasi media sosial seperti gambar di samping. Pak Bayu blur lagi. Nah, ini adalah ada hal positifnya memang dari aplikasi tersebut. Jika penggunanya memang menyebarkan hal-hal yang positif, misalnya berdakwah, komedi dan lain sebagainya, tetapi ya yang harus diperhatikan adalah daripada positifnya, negatifnya itu jauh lebih banyak dan ditiru oleh banyak orang. Mau itu anak kecil ya, mau itu remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua sekalipun bermain tetapi menyebarkan hal-hal yang negatif. Dan ini sangat bahaya karena ditiru oleh anak-anak kecil. Pengaruh negatif globalisasi berikutnya itu misalnya rambut yang dicat warna-warni, ada warna merah, ada warna kuning ya, padahal warna rambut kita aslinya adalah hitam. Kemudian celana pendek bagi perempuan ya, celana yang di atas lutut ya maksudnya. Kemudian gaya hidup yang mewah, kita melihat artis memakai misalnya celana saja sampai 1 juta, dan kita meniru karena kita mengidolakan artis tersebut. Nah itu padahal orang tua kita itu gajinya cuma seberapa sih. Nah itu gaya hidup yang mewah. Kemudian itu semua itu tidak sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia yang sederhana ya, yang tidak aneh-aneh dan lain sebagainya, atau bahkan melanggar norma-norma di agama masing-masing ya tentunya. Bagaimana sih Pak contoh budaya asli Indonesia? Misalnya ini, mengenal seni ya, reog. Nah, seni pertunjukan reog. Kemudian ada bajunya itu kebaya. Kemudian juga ada pertunjukan misalnya pertunjukan ya, drama itu misalnya ketoprak di sini. Dan misalnya ada lagi budaya bersalaman atau mencium tangan kedua orang tua ketika berangkat sekolah atau berangkat kerja. Dan ini adalah budaya yang hilang di Indonesia.
sekarang sudah mulai pudar. Kalian pernah tidak menonton misalnya pertunjukan reog? Mungkin reog itu memang bukan dari Jawa Barat ya, tetapi contohlah dari Jawa Barat misalnya pertunjukan tari jaipong atau pertunjukan seni-seni dari Indramayu. Nah, kalian pernah tidak melihatnya? Pernah, tapi tidak sering ya, jarang. Kemudian pernah tidak kalian melihat orang memakai kebaya? Baju kebaya itu hanya dipakai ketika acara pernikahan ya. Itu tidak salah memang, tapi kan sekarang sudah mulai pudar. Ini budaya yang hilang di Indonesia, yang sudah mulai hilang. Akibat globalisasi kita lebih suka musik luar negeri ya, karena lebih keren Pak daripada musik Indonesia, misalnya keroncong, dangdut dan lain sebagainya. Termasuk K-pop, kita lebih suka musik K-pop daripada musik keroncong. Nah itu akibat globalisasi kita lebih suka berpakaian ala artis luar negeri yang belum tentu sesuai dengan norma dan agama. Akibat globalisasi ketiga, kita lebih suka meniru ucapan atau perilaku yang tidak baik. Dan ini biasanya ditularkan melalui televisi. Di film-film ada ucapan kasar, anak-anak mengikuti. Yang dikhawatirkan adalah budaya asing masuk ke Indonesia menggantikan budaya asli Indonesia itu sendiri. Sehingga anak cucu kita tidak akan mengenal tentang musik keroncong, baju kebaya, lagu gundul-gundul pacul, semuanya tergantikan misalnya dengan baju-baju ala artis barat ya, baju-baju ala artis K-pop dan lain sebagainya. Dan yang paling dikhawatirkan adalah kita akan lebih mencintai negara lain daripada negara sendiri. Kita akan bilang bahwa misalnya negara Jepang lebih hebat daripada negara Indonesia. Itu yang paling dikhawatirkan. Globalisasi itu hal yang positif jika kita bijak. Ambil hal-hal yang positif dari globalisasi, tadi ada ya. Namun, kalian harus membuang hal yang merusak akhlak dan segala yang merugikan diri sendiri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pertama, globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Yang harus kita lakukan bersama adalah menyerap hal yang positif, mengambil hal-hal yang positif berguna bagi kita, tetapi kita harus membuang hal yang negatif. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.